Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pertemuan ke-14 ini, mata kuliah ekonomi makro kita akan membahas atau menerangkan tentang neraca pembayaran dan tingkat kurs. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran di sini yaitu daftar yang berisi keseluruhan pembayaran oleh suatu negara dengan negara lain karena dengan adanya pembelian barang, jasa, atau modal atau kapital, dan keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena adanya penjualan barang, jasa, atau kapital dalam waktu tertentu. Biasanya ini neraca pembayaran dalam waktu 1 tahun. Neraca pembayaran tidak menunjukkan modal atau kekayaan, tetapi menunjukkan suatu perubahan posisi keuangan internasional suatu negara terhadap negara lain. Kita ibaratkan di sini adalah posisi keuangan internasional negara Indonesia terhadap negara Amerika Serikat. Posisi keuangan tersebut bukan ditunjukkan oleh saldonya, tetapi terutama tingkat likuiditas dan solvabilitasnya, yaitu apakah posisinya defisit atau surplus. Jadi, konsep itu menjadi sangat penting peranannya. Selalu menunjukkan saldo nol dan selalu seimbang, yaitu antara debit dan kredit. Sebagai konsekuensi adanya pembukuan transaksi luar negeri, bahwa arus uang dan barang yang masuk diimbangi oleh arus uang dan barang yang keluar. Jadi ini arus uang dan barang yang masuk dan arus uang dan barang yang keluar itu harus sama, harus balance, sehingga saldo akhir harus nol, seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Saldo nol dipandang dari segi analisa ekonomi tidak memiliki arti penting apa-apa, karena tidak bisa menunjukkan posisi keuangan internasional suatu negara. Transaksi pembelian dan penjualan menimbulkan pembayaran dan penerimaan. Segala transaksi yang menimbulkan pembayaran atau hutang kepada pihak luar negeri dicatat dalam transaksi debit. Sehingga ini transaksi pembayaran atau hutang kepada negara lain atau luar negeri, yaitu kita tadi Indonesia dan Amerika, berarti kepada Amerika Serikat itu dicatat dalam posisi debit. Sedangkan yang menimbulkan penerimaan atau tagihan kepada luar negeri dicatat dalam transaksi kredit. Penerimaan atau tagihan dari Amerika Serikat, kita memberikan penerimaan pendapatan dari Amerika Serikat sehingga itu dicatat dalam posisi transaksi kredit. Kegunaan neraca pembayaran atau BOP di sini yaitu yang pertama untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk yang luar negeri. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Sehingga mitra utama kita ibarat Amerika Serikat, itu Amerika Serikat dalam hubungan ekonomi internasional. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Ini posisi keuangan internasional negara Indonesia. Sebagai salah satu indikator yang akan diperhitungkan oleh IMF atau Badan Keuangan Internasional atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, itu pemberi donor atau bantuan tentang dalam segi keuangan. Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain inflasi, gross domestic product maupun yang lainnya.
Tadi sudah dibahas tentang transaksi debit dan transaksi kredit. Sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri dari transaksi debit. Transaksi debit biasanya diberi tanda minus. Ini menunjukkan bahwa negara yang memenuhi neraca pembayaran telah menerima sesuatu dari luar negeri. Sehingga transaksi debit ini biasanya minus. Dan posisinya berada di sebelah kiri. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu adanya pengurangan devisa karena pembayaran ke luar negeri. Ketiga, adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayar kepada luar negeri. Itu tagihan tunai yang harus dibayar ke Amerika Serikat atau negara lain dari negeri yang menunjukkan hubungan transaksi keuangan internasional Indonesia dengan luar negeri. Bertambahnya kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada luar negeri. Di sini ada bertambah kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran atau hutang pada luar negeri atau pihak yang pemberi hutang. Sedangkan ciri-ciri transaksi kredit di sini yaitu diberi tanda plus. Ini menunjukkan bahwa negara yang memenuhi neraca pembayaran telah mengirimkan sesuatu ke luar negeri. Yang kedua, adanya penambahan devisa karena menerima tagihan dari luar negeri. Ini Indonesia menerima tambahan devisa dari tagihan dari luar negeri, dari Amerika Serikat atau negara yang lain. Adanya tagihan-tagihan tunai yang harus dibayar oleh luar negeri, tagihan tunai yang harus dibayar luar negeri, negara lain ke negara Indonesia. Bertambahnya hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Kita menambah hak menerima pembayaran dari luar negeri atau negara yang memberikan penambahan terhadap posisi keuangan internasional Indonesia. Di sini kita mengenal pos-pos neraca pembayaran. Menurut para ahli ekonomi yang berkepentingan bahwasanya neraca pembayaran di sini dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama neraca barang, yang kedua neraca jasa, yang ketiga neraca pendapatan modal, yang keempat neraca modal, dan yang kelima adalah neraca moneter. Marilah kita bahas satu persatu neraca di sini, mulai dari neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan modal, neraca modal maupun neraca moneter. Yang pertama adalah neraca barang. Neraca barang di sini yaitu mencatat transaksi dagang berupa barang atau visible trade, meliputi kegiatan ekspor dan impor barang komoditi. Pada posisi debit dicatat impor barang. Sedangkan pada posisi kredit ekspor barang. Di sini bahwasanya sisi debit itu sisi sebelah kiri dicatat impor barang. Sedangkan sisi kredit atau sisi sebelah kanan ada dicatat sebagai ekspor barang. Debit impor, sedangkan kredit adalah ekspor. Yang kedua adalah neraca jasa. Neraca jasa di sini adalah mencatat transaksi dagang berupa jasa, invisible trade, meliputi segala jasa yang diselenggarakan oleh atau untuk luar negeri maupun oleh luar negeri. Di sini jasa berupa jasa yang diselenggarakan untuk luar negeri maupun oleh luar negeri. Pada posisi debit mencatat segala jasa yang diterima dari luar negeri atau jasa yang diselenggarakan atau diberikan oleh luar negeri. Debit di sini atas sebelah kiri adalah jasa yang diterima dari luar negeri.
atau jasa diselenggarakan diberikan oleh luar negeri. Sedangkan pada posisi kredit sisi kanan adalah mencatat segala jasa yang diberikan kepada luar negeri atau jasa yang diselenggarakan untuk luar negeri. Diberikan. Yang sisi kredit diberikan kepada luar negeri, kalau sisi debit adalah diterima dari luar negeri. Sisi kredit jasa yang diselenggarakan untuk luar negeri, dan sedangkan sisi debit adalah jasa yang diberikan oleh luar negeri. Yang ketiga adalah neraca pendapatan modal. Neraca pendapatan modal di sini atau hasil modal terdiri atas bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, bantuan atau hibah atau grant. Hal-hal yang dicatat pada sisi debit, sisi kredit yaitu bunga yang dibayarkan ke luar negeri. Sisi debit atau sisi sebelah kiri adalah bunga. Bunga dibayarkan ke luar negeri. Atas penerimaan modal asing dalam bentuk obligasi yang telah diterima. Jadi di sisi debit di sini bunga yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing. Ini biasanya dalam bentuk obligasi yang telah diterima. Yang kedua adalah dividen. Dividen yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing dalam bentuk saham yang telah diterima. Yang ketiga adalah bantuan atau hadiah atau grant yang diberikan upah tenaga asing yang dibayarkan. Sisi debit di sini adalah yang pertama adalah bunga yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing, yaitu bentuk obligasi yang telah diterima. Yang kedua adalah dividen yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing dalam bentuk saham yang telah diterima. Yang ketiga adalah bantuan atau hadiah yang diberikan serta upah tenaga asing yang dibayarkan. Sedangkan pada posisi kredit dicatat tentang penerimaan bunga, penerimaan dividen, maupun keuntungan atas penanaman modal di luar negeri, termasuk juga penerimaan upah tenaga kerja dari luar negeri, yaitu upah tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia dari luar negeri, serta hadiah atau bantuan atau grant. Yang keempat adalah neraca modal. Neraca modal terdiri atas pinjaman atau kredit, pembelian atau penjualan efek. Pada neraca modal di sini, sisi debitnya dicatat tentang yang pertama yaitu pinjaman atau kredit yang diberikan kepada luar negeri dan ditulis tanda minus, sebab negara yang bersangkutan yang membuat neraca pembayaran menerima surat hutang dari luar negeri, yang berarti bahwa pihak luar negeri menyatakan kesanggupan akan mengembalikan pinjamannya pada suatu tanggal jatuh tempo tertentu. Yang kedua adalah pembelian surat-surat berharga atau efek, seperti saham dan obligasi dari luar negeri. Sedangkan pada posisi kredit dicatat yaitu pinjaman atau kredit yang diterima dari luar negeri dan ditulis tanda plus. Sebab negara yang bersangkutan atau yang membuat neraca pembayaran sebenarnya mengirim surat hutang ke luar negeri, yang berarti bahwa pihak negara yang bersangkutan atau yang membuat neraca pembayaran menyatakan kesanggupannya akan mengembalikan pinjamannya pada suatu tanggal tertentu. Ini kesanggupan akan mengembalikan pinjaman pada jatuh tempo tertentu. Yang kedua, yang sisi kredit adalah penjualan surat-surat berharga atau efek ke luar negeri. Ada penjualan surat-surat berharga ke luar negeri. Yang kelima
ada neraca moneter. Neraca moneter di sini adalah neraca yang mencakup tentang perubahan-perubahan cadangan devisa, baik berupa stok emas maupun berupa mata uang keras atau devisa, serta posisinya terhadap IMF. Pada neraca ini dicatat transaksi-transaksi yang merupakan neraca pamungkas atau penyelesaian dari transaksi yang terdapat di neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan modal, dan neraca modal. Sehingga di sana neraca moneter di sini adalah perubahan-perubahan cadangan devisa. Cadangan devisa ini bisa emas maupun mata uang devisa, posisinya terhadap IMF. Transaksi neraca moneter di sini adalah neraca pamungkas atau penyelesaian terhadap transaksi-transaksi dari neraca-neraca sebelumnya, yaitu neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan modal, dan neraca modal. Neraca moneter atau lalu lintas moneter sebenarnya merupakan neraca saldo. Oleh sebab itu, tanda minus berarti bahwasanya adanya pertambahan cadangan devisa seperti stok emas, mata uang kertas, keras termasuk CDR, sedangkan tanda plus merupakan pengurangan cadangan devisa. Neraca moneter adalah neraca saldo. Tanda minus adalah penambahan cadangan devisa seperti stok emas, mata uang keras termasuk SDR. Sedangkan tanda plus merupakan pengurangan cadangan devisa. Pertambahan cadangan devisa dengan tanda minus dan pengurangan cadangan devisa dan tanda plus ini adalah khusus berlaku untuk neraca moneter saja. Sehingga tanda minus untuk cadangan devisa dan pengurangan cadangan devisa tanda plus hanya berlaku pada neraca moneter. Tidak berlaku pada neraca yang lain, seperti transaksi debit kredit yang sudah disebutkan di atas. Sehingga di sini neraca moneter itu adalah lain dibandingkan dengan neraca-neraca sebelumnya seperti neraca barang, neraca jasa, neraca pertambahan modal maupun neraca modal. Komponen dari neraca pembayaran, sisi debit atau pengurangan devisa, yaitu impor barang dagangan, sisi debitnya. Sedangkan sisi kreditnya atau penambahan devisa adalah ekspor barang dagangan. Untuk neraca jasa, debitnya adalah menerima jasa, baik itu jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa perantara dagang, jasa perbankan, maupun jasa pariwisata. Sedangkan neraca jasa untuk sisi kredit atau penambahan devisa adalah memberikan jasa. Kalau neraca jasa untuk yang debit adalah menerima jasa, sedangkan sisi kreditnya untuk neraca jasa adalah memberikan jasa. Sama seperti sisi debit yaitu menerima jasa, bisa pengangkutan, bisa jasa asuransi, jasa perantara dagang, jasa perbankan maupun jasa pariwisata. Sedangkan untuk neraca modal, sisi debitnya adalah membayar, yaitu membayar bunga, membayar dividen, membayar upah tenaga kerja, maupun membayar hadiah atau hibah. Sedangkan sisi kredit atau penambahan devisa untuk neraca modal di sini adalah menerima bunga, menerima dividen, menerima upah atau tenaga kerja, dan juga bisa menerima hadiah atau hibah. Sehingga nanti di sini untuk sisi debit dan sisi kredit harus
dijumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Sedangkan neraca modal sisi debitnya yaitu pengurangan untuk penanaman modal luar negeri, pengurangan cicilan utang luar negeri, pengurangan pembelian atau penjualan surat berharga, dan pengeluaran untuk bantuan luar negeri. Sedangkan untuk neraca modal sisi kreditnya yaitu penerimaan. Sisi debit adalah pengeluaran, sisi kreditnya adalah penerimaan. Itu bisa penerimaan dari penanaman modal luar negeri, penerimaan cicilan utang luar negeri, penerimaan pembelian atau penjualan surat berharga, dan penerimaan bantuan dari luar negeri. Ini nanti di total berapa sisi debit dan berapa sisi kreditnya, rekening total. Sedangkan untuk neraca moneter, sisi debitnya adalah penambahan cadangan devisa. Untuk sisi kreditnya adalah pengurangan cadangan devisa. Agar lebih jelasnya, kita lihat simulasi atau contoh dari neraca pembayaran dalam bentuk miliar rupiah. Di sini diketahui impornya adalah 5,4 miliar. Bunga dan dividen yang dibayar adalah 550. Ekspornya adalah 6.806,8. Bunga dan dividen yang diterima adalah 500 juta. Jasa yang diterima 1.350 juta. Pinjaman yang diterima sebesar 5,3 miliar. Jasa yang diberikan ada 500 juta, sedangkan pinjaman yang diberikan senilai 5,5 miliar rupiah. Ya, kita distribusikan sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi kita lihat untuk sisi debit adalah tanda minus pengeluaran atau hutang, sedangkan sebelah kanan sisi kredit adalah positif, ada penerimaan atau piutang. Tadi yang masuk sisi debit atau pengeluaran yaitu impor barang. Kita mengimpor barang adalah 5,4 miliar. Yang kedua ada penerimaan jasa 1,35 miliar. Yang ketiga adalah bunga dan dividen yang dibayar senilai 550 juta rupiah. Sehingga total rekening debit adalah 7,3 miliar. Sedangkan pada posisi kreditnya di sini adalah ekspor barang. Ekspor barang adalah 6,8 miliar. Tandanya positif. Sehingga di sini adalah debitnya ekspor 6,8 miliar, sedangkan pada sisi kredit ekspor barang adalah 6,8 miliar, sedangkan posisi debit pengeluaran impor barang adalah 5,4 miliar. Sehingga kita kurangkan ekspor dikurangi impor, yaitu 6,8 miliar dikurangi 5,4 miliar. Sehingga kita mempunyai saldo yaitu 1,4 miliar. Yang kedua adalah penerimaan jasa. Sisi debitnya 1,3
miliar, sedangkan pada posisi kredit, posisi kanan atau penerimaan piutang adalah pemberian jasa. Di sini pemberian jasanya adalah 500 juta, sedangkan sisi debitnya atau penerimaan jasa adalah 1,35 miliar, sehingga di sini adalah sisi kredit dan sisi debit ada saldo minus 850 juta. 500 juta dikurangi 1,35 miliar. Selanjutnya yang ketiga adalah sisi debitnya bunga dan dividen yang dibayar senilai 550 juta. Sedangkan sisi kredit atau penerimaan piutang di sini adalah bunga dan dividen yang diterima. Yang sisi debit adalah dibayar, sisi kredit ada diterima. Diterima sebesar 500 juta. Sehingga sisi kredit dikurangi sisi debit, yaitu bunga dividen yang diterima 500 juta dikurangi bunga dividen yang dibayar, yaitu senilai 550 juta. Sehingga di sini ada saldo minus 50 juta. Sehingga sisi debit dan sisi kredit, sisi debitnya adalah 7,3 miliar, sedangkan sisi kredit sebesar 7,8 miliar. Di sini adalah masih ada saldo positif, yaitu 7,8 miliar dikurangi 7,3 miliar. Sehingga di sini yang selanjutnya adalah sisi debit pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan sisi debit sebesar 5,5 miliar. Sehingga di sini yang total impor barang, penerimaan jasa maupun bunga dan dividen dibayar 7,3 miliar ditambah pinjaman yang diberikan sebesar 5,5 miliar, sehingga total rekeningnya adalah 12,8 miliar. Sedangkan di sisi kredit, pinjaman yang diterima sebesar 5,3 miliar, sehingga masih ada minus. Saldo minus itu pinjaman yang diterima 5,3 miliar dikurangi pinjaman yang diberikan senilai 5,5 miliar, sehingga ada saldo minus, yaitu 200 juta rupiah. Nah, di sini kita total kredit, yaitu dari ekspor barang, pemberian jasa maupun bunga yang diterima, yaitu 7,8 miliar ditambah pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan sebesar 5,3 miliar, sehingga total dari kredit adalah 13,1 miliar. Sehingga antara kredit dan debit, total penerimaan dan pengeluaran piutang dan hutang ada selisih, yaitu positif, yaitu 13,1 miliar dikurangi 12,8 miliar, ada 300 juta rupiah atau 300 miliar. Sehingga di sini kita neraca pembayaran negara Indonesia mengalami surplus, yaitu sebesar 300 miliar rupiah. Total dari debit dan kredit. Total dari debit dikurangi kredit. Kreditnya adalah 13,1 triliun dikurangi 12,8 triliun, sehingga masih negara Indonesia mengalami surplus untuk neraca pembayaran sebesar 300 miliar. Sehingga kita harus selanjutnya sudah diketahui surplus atau defisit, kita harus balancekan antara sisi debit dan sisi kredit harus mempunyai saldo 0. Sehingga dari saldo 500 miliar ini, yaitu untuk ekspor barang, pemberian jasa, bunga dan diterima, harus kita taruh di sisi debit, sehingga sebagai penambahan cadangan devisa.
dari positif 500 miliar, kita alihkan ke sisi debit untuk pertambahan cadangan devisa sehingga minus, yaitu minus 500 miliar rupiah. Sehingga total dari debit di sini adalah total debit ada 12,8 triliun ditambah 500 miliar rupiah. Sehingga total debit di sini adalah 13,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk sisi kreditnya di sini adalah saldo dari pinjaman yang diterima dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Di sini saldonya adalah minus 200 miliar. 200 miliar di sini minus kita alihkan pada posisi kredit sebagai pengurangan cadangan devisa. Sehingga total dari rekening atau posisi kredit atau transaksi kredit adalah total dari 13,1 triliun ditambah dari pengurangan cadangan devisa yaitu 12 miliar rupiah. Sehingga sisi kreditnya adalah sejumlah 13,3 triliun rupiah. Sehingga di sini sisi debit dan sisi kredit adalah sudah balance, sudah sama, sudah seimbang, yaitu sebesar 13,3 triliun. Sehingga di sini adalah neraca saldonya adalah 0, harus balance. Nah, saldo akhir dari neraca pembayaran adalah 0, baik surplus maupun defisit. Tadi sudah kita bahas tentang neraca pembayaran surplus. Sekarang kita akan membahas neraca pembayaran yang defisit. Tadi sudah kita jelaskan penerimaan impor, penerimaan jasa, bunga atau dividen yang dibayar. Kalau yang di posisi surplus, di sini impor barangnya adalah 5,4 miliar. Sedangkan $5,4 triliun. Sedangkan yang di sisi defisit sekarang impor sebesar 15,4 triliun rupiah. Sehingga total dari penerimaan ini adalah 17,3 triliun rupiah. Sedangkan di posisi kredit totalnya adalah 7,8 triliun rupiah. Sehingga antara transaksi kredit dikurangi transaksi debit yaitu 7,8 triliun dikurangi 17,3 triliun, hasilnya saldonya adalah 9,5 triliun rupiah. Sehingga di sini kita lihat pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan untuk sisi debit adalah 5,3 triliun, sedangkan posisi kredit adalah pinjaman yang terima sebesar 13,3 triliun rupiah. Sehingga total debit dan total kredit, total debitnya adalah 22,6 triliun rupiah, sedangkan di posisi kredit, transaksi kredit, total rekeningnya adalah 21,1 triliun rupiah. Sehingga di sini antara transaksi debit dan transaksi kredit ada minus, yaitu sebesar 1,5 triliun rupiah. Sini. Sehingga neraca pembayaran Indonesia atau suatu negara defisit sebesar 1,5 triliun rupiah. Sini ada selisih antara sisi debit dan sisi kredit. Sisi kreditnya adalah 21,1 triliun, sedangkan sisi debitnya adalah 22,6 triliun, sehingga mengalami defisit sebesar 1,5 triliun rupiah. Sehingga kita harus membalankan, menyeimbangkan atau menyamakan
sehingga total debit dan total kredit saldo akhirnya adalah 0. Sehingga kita pindahkan dari total rekening berjalan saldo adalah minus 9,5 triliun rupiah, kita taruh di sisi kredit sehingga sebagai pengurangan cadangan devisa. Sehingga di sini pengurangan cadangan devisa sebesar positif 9,5 triliun rupiah. Sehingga di sisi kredit di sini total akhir dari transaksi kredit sebesar 30,6 triliun rupiah. Sedangkan saldo dari pinjaman yang diterima dikurangi dengan pinjaman yang diberikan adalah ada saldo sebesar 8 triliun rupiah positif. Sehingga saldo positif 8 triliun rupiah ini kita pindahkan ke sisi kiri atau sisi debit sebagai pertambahan cadangan devisa. Sehingga di sini sisi debit atau transaksi debit adalah sebesar 30,6 triliun rupiah. Sehingga di sini antara sisi transaksi debit pengeluaran atau hutang dengan transaksi kredit penerimaan atau piutang sebesar 30,6 triliun rupiah. Sehingga di sini adalah terdapat saldo 0. Sehingga saldo akhirnya adalah 0. Sehingga di sini untuk defisit neraca pembayaran defisit sebesar 1,5 triliun rupiah. Total akhir dari transaksi debit maupun transaksi kreditnya adalah 30,6 triliun rupiah. Sehingga mempunyai saldo akhir adalah 0 rupiah. Di sini kita mengenal macam-macam cara dan alat pembayaran internasional. Masalah pembayaran internasional di sini muncul karena akibat adanya perdagangan antar negara, di mana masing-masing negara memiliki mata uang tersendiri. Kalau Indonesia ada rupiah, kalau negara Eropa ada euro, sedangkan Amerika mempunyai US dollar, Jepang yen. Maka itu mata uang itu berlaku di negaranya. Kalau Indonesia, rupiah di negara Indonesia. Kalau mata uang yen berlaku di negara Jepang, euro berlaku di negara Eropa, sedangkan US dollar berlaku di Amerika Serikat. Namun demikian, mata uang tersebut belum tentu dapat diterima di negara lain. Mata uang yen, euro maupun US dollar belum tentu dapat diterima di Indonesia sebagai mata uang atau alat pembayaran. Karena barang yang diimpor itu harus dibayar, diperlukan alat pembayaran yang dapat diterima di luar negeri atau dunia internasional. Apabila kita mengimpor barang harus membayar, itu diperlukan alat pembayaran yang dapat diterima di luar negeri atau dunia internasional. Sehingga di sini adalah ada bermacam-macam alat atau pembayaran secara internasional. Selanjutnya adalah muncul masalah apabila mata uang asing yang bersangkutan tidak ada penentuan berapa nilai tukar yang harus ditentukan untuk mata uang tersebut terhadap mata uang asing yang diterima di negara internasional. Di sini belum ada penentuan berapa. Mungkin kalau US dollar, yen itu sudah. Mungkin seandainya pada negara asing yang Thailand, mungkin kita berikan Thailand belum dapat ditentukan berapa nilai tukar mata uang Thailand terhadap rupiah. Ini ada permasalahan karena tidak ada atau belum ada penentuan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang negara asing tersebut. Sehingga di sini diperlukan adanya kurs valuta asing atau falas. Yang dimaksud kurs valuta asing atau falas di sini adalah besarnya nilai mata uang suatu negara yang harus dibayarkan untuk mendapatkan satu kesatuan mata uang asing. Mungkin kita ibaratkan 1 rupiah terhadap US dollar, 1 rupiah mempunyai nilai sebesar, kalau kurs mata uang sekarang adalah sekitar 14.000 lebih. Sehingga nilai 1 rupiah terhadap US dollar adalah 1 rupiah senilai 14.000 terhadap mata uang US dollar Amerika Serikat. Sehingga di sini kita akan membahas valuta asing atau falas, atau yang lebih keren atau lebih familiar biasanya kita forex atau foreign exchange, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran sah di negara lain. Falas akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Nah, di sini falas, valuta asing atau forex itu mempunyai nilai apabila falas tersebut akan dapat ditukarkan dengan falas yang lain tanpa adanya pembatasan. Pasar valuta asing atau falas yaitu pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Dan pasar memfasilitasi pertukaran. Kita kalau ke luar negeri, ke Thailand, ke Malaysia, kita menukarkan mata uang rupiah terhadap baht maupun terhadap ringgit Malaysia. Sehingga pasar falas secara sederhana diartikan adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Tarif dari pertukaran mata uang tersebut disebut juga foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal adalah kurs valuta asing, kurs falas. Menurut Kuncoro tahun 1996 pada halaman 105 menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transaksi uang dari satu negara ke negara lain. Contoh, suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mendirikan pabrik di Inggris. Pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris. Inggris adalah berbentuk pound sterling. Ke kantor pusatnya di Amerika Serikat adalah US dollar Amerika. Maka untuk mengkonversi mata uang pound sterling Inggris ke dalam US dollar diperlukan adanya suatu pasar. Berapa sih satu pound sterling Inggris ini jika dibandingkan ke US dollar? Itu nilainya berapa? Sehingga ini diperlukan adanya pasar valuta asing yang memfasilitasi perdagangan, mempermudah perdagangan mata uang, penukaran mata uang negara satu ke negara yang lain. Pasar falas mengalami pertumbuhan yang pesat itu pada awal dekade pada tahun 70-an. Perdagangan yang pesat ini menyebabkan pasar falas bertumbuh pesat. Di antaranya itu yang pertama adalah pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis, membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia, sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu. Yang ketiga adalah perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat, dengan adanya sarana telepon, telek, faksimil, internet, maupun yang lain, untuk mempermudah berkomunikasi. Di sini kita juga bisa berkomunikasi lewat Facebook, lewat Twitter, sehingga alat komunikasi yang cepat, yang lebih mudah dilakukan. Yang keempat adalah keuntungan yang diperoleh di pasar valuta cenderung lebih besar, meningkatkan keinginan berbagai pihak, terutama untuk memperoleh
giant dari pergerakan valuta asing, memperoleh keuntungan dari pergerakan mata uang asing, valuta asing. Fungsi dari pasar valuta asing atau falas di sini adalah dalam rangka memperlancar pembayaran internasional. Pasar falas, fungsi yang amat penting. Fungsi falas di sini adalah yang pertama, memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Memperlancar kegiatan ekspor maupun impor karena adanya pasar valuta asing, pertukaran mata uang. Memperlancar penukar valuta asing. Tadi memperlancar penukaran mata uang asing antara mungkin Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Inggris, rupiah dengan pound sterling maupun rupiah dengan US dollar Amerika. Memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Mungkin dari Amerika dipindahkan negara Indonesia adalah berupa rupiah, mempermudah maupun atau bisa langsung berupa US dollar. Memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Di sini para pedagang falas diberikan tempat berspekulasi. Apakah pasar bisa naik atau bisa turun atau tetap. Mungkin 1 rupiah pada saat ini senilai 14.000 rupiah. 1 US dollar senilai 14.000 rupiah. Para pelaku valuta asing bisa berspekulasi. Mungkin bisa lebih tinggi. Lebih tinggi 1 US dollar ada akhirnya bisa senilai 15.000 rupiah. Pelaku pasar valuta asing adalah yang pertama dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market maker, berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Pelaku pasar falas yang selanjutnya, yang kedua yaitu perusahaan atau perorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing atau falas. Pasar falas dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importer, investor internasional maupun perusahaan multinasional. Pelaku pasar falas yang ketiga yaitu spekulan atau arbitrator. Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dari dealer. Spekulan juga sebagai pelaku pasar akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan dapat mengambil keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum atau capital gain. Sementara pada arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Yang keempat adalah bank sentral, pelaku pasar valuta asing. Fungsi bank sentral dalam pasar valuta asing umumnya yaitu sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Mata uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam pasar valuta asing sebagai stabilisator, menstabilkan nilai tukar uang negara dengan negara yang lain. Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asing agar dapat memperoleh stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif pada perekonomian nasional suatu negara. Yang kelima adalah pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Jadi pialang ini mempunyai dapat akses langsung dengan dealer maupun bank di seluruh dunia.
Selanjutnya kita akan mengenal berbagai macam kurs. Di sini yang pertama itu kurs tetap. Yang dimaksud dengan kurs tetap di sini adalah kurs yang tidak berubah-ubah karena dikaitkan dengan emas sebagai standar atau patokannya. Kurs tetap. Mungkin emas ini dihargai 14.000. Berarti tetap tidak akan berubah. Tidak ada penurunan maupun kenaikan. Kenapa dunia atau negara menerapkan kurs tetap di sini? Yang melatar belakangnya yaitu dulu semua pembayaran antar negara dilakukan dengan emas. Pada zaman dulu adalah pembayaran antar negara dilakukan dengan menggunakan emas, tidak seperti sekarang menggunakan mata uang rupiah, mata uang pound sterling maupun mata uang dolar. Seluruh dunia yang pada zaman dulu adalah menggunakan emas. Berarti setiap negara mempunyai mata uang standar yang mengandung sejumlah emas dengan kadar yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah adalah mata uang yang mengandung nilai emas yang ditetapkan kadarnya undang-undang pada negara masing-masing negara. Semua negara dan bank sentral sewaktu-waktu bersedia menukar mata uangnya dengan emas dan menjual emas dengan harga yang telah ditetapkan secara resmi. Negara maupun bank sentral bersedia sewaktu-waktu menukarkan mata uangnya dengan emas dan menjual emas dengan harga yang telah ditetapkan secara resmi. Kurs valuta asing menjadi pasti, yaitu perbandingan nilai mata uang asing berbagai negara itu menjadi pasti karena ada kepastian, ada ketetapan, tidak berubah. Pengaruhnya, kurs atau perbandingan nilai antara semua valuta nasional menjadi tetap dan tidak tertentu. Selanjutnya, yang kedua adalah kurs bebas. Kurs bebas di sini adalah kurs yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar bebas. Faktor yang mempengaruhi kurs bebas di sini adalah permintaan valuta asing atau falas. Permintaan valuta asing di sini adalah keinginan penduduk suatu negara untuk memperoleh satu jenis mata uang asing. Mungkin di sini Indonesia ingin memperoleh satu jenis mata uang asing, yaitu US dollar atau pound sterling Inggris. Keinginan ini bukan untuk tujuan disimpan secara tetap untuk membeli barang dari luar negeri, bukan. Ini digunakan bukan untuk disimpan secara tetap untuk membeli, tapi digunakan untuk membeli barang dari luar negeri. Ini kita kurs bebas. Ada contoh 1 US dollar senilai 12.500 rupiah. Kurs permulaan. Pada akhirnya 1 US dollar ini seharga 14.000. Bahwasanya kurs mata uang rupiah terhadap US dollar mengalami pelemahan dari 12.000 menjadi US dollar menjadi 14.000. Rupiah melemah terhadap US dollar Amerika. Namun pada periode berikutnya bisa saja 1 US dollar mempunyai nilai 10.000 rupiah. Sehingga ini rupiah menguat terhadap US dollar. Yang pada awalnya 1 US dollar ada 12.500 rupiah, meningkat atau rupiah melemah menjadi 14.000 rupiah, dan pada akhirnya 1 US dollar senilai adalah 10.000 rupiah. Sehingga ini rupiah menguat terhadap US dollar Amerika. Kita ibaratkan ini ada sebuah contoh, sebuah laptop seharga 1.200 US dollar atau 1,200 US dollar. Diuangkan dalam mata uang Indonesia atau rupiah, apabila kurs yang awal adalah 1 US dollar senilai 12.500, untuk membeli
laptop seharga 1,200 US dollar, sehingga di sini kita harus mengeluarkan mata uang rupiah senilai 15 juta rupiah. Pada 1 US dollar melemah atau rupiah melemah terhadap US dollar, rupiah 1 US dollar senilai 14.000 rupiah, sehingga apabila kita membeli laptop seharga 1,200 US dollar, maka harga laptop menjadi 16,8 juta rupiah. Sedangkan apabila mata uang rupiah menguat terhadap US dollar, sehingga 1 US dollar senilai 10.000 rupiah atau US dollar melemah, sehingga kita membeli laptop seharga 1,200 US dollar senilai kita harus mengeluarkan sebesar 12 juta rupiah. Ini, yang awal adalah 15 juta rupiah. Kurs mata uang rupiah melemah terhadap US dollar, harga laptop menjadi 16,8 juta rupiah. Pada perkembangan selanjutnya, rupiah menguat terhadap US dollar. 1 US dollar senilai 10.000 rupiah, sehingga harga laptop kalau di kurs rupiahkan sebesar 12 juta rupiah. Kesimpulannya, permintaan valuta asing akan meningkat bila tukar mata uang rupiah Indonesia menguat dibandingkan dengan mata uang luar negeri US dollar Amerika. Perubahan yang kedua yaitu penawaran valuta asing. Faktor penawaran valuta asing. Di sini adalah menunjukkan keinginan orang asing untuk membeli barang dari suatu negara. Orang wisatawan membeli barang dari suatu negara di Indonesia. Dia wisatawan datang ke Indonesia. Tinggi rendahnya penawaran valuta asing atau falas tergantung harga barang suatu negara bila dinyatakan atau dinilai dengan mata uang asing. Ini tinggi rendahnya kita tergantung pada nilai mata uang. Tadi seperti sudah kita bicarakan, 1 US dollar senilai awal adalah 12.500 rupiah. Kita ambil contoh seperti kurs tadi, 1 US dollarnya 12.500, kurs rupiah melemah terhadap US dollar sehingga 1 US dollar menjadi 14.000 rupiah. Kurs rupiah menguat terhadap US dollar sehingga 1 US dollar mempunyai nilai 10.000 rupiah. Kita ada contoh memberi seperangkat mebel yaitu meja kursi senilai 28 juta rupiah. 28 juta rupiah kita ingin menguangkan dengan mata uang Amerika Serikat atau US dollar. Apabila 1 US dollar senilai 12.500, maka untuk membeli laptop seharga 28 juta rupiah, kita harus mengeluarkan uang sebesar 2.240 US dollar Amerika Serikat. Kurs mata uang rupiah melemah, sehingga apabila kurs mata uang melemah, hanya kita senilai 2.000 US dollar. Sedangkan mata uang rupiah menguat terhadap US dollar 10.000 rupiah, maka dengan seperangkat mebel 28 juta rupiah kita akan mendapatkan mata uang US dollar sebesar 2.800 US dollar Amerika. Kesimpulannya, penawaran valuta asing akan meningkat bila nilai tukar uang rupiah Indonesia melemah dibandingkan dengan mata uang luar negeri atau US dollar. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah nilai valuta asing atau nilai falas. Dalam pasar barang, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang.
keseimbangan tercapai apabila jumlah barang ditawarkan sama dengan jumlah yang diterima. Demikian juga dengan pasar valuta asing. Sama, valuta asing, pasar falas dengan pasar barang sama. Berupa permintaan dan penawaran. Kalau barang adalah permintaan dan penawaran barang, kalau pasar falas valuta asing adalah permintaan dan penawaran valuta asing. Faktor yang keempat adalah perubahan kurs valuta asing. Kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Dapat sewaktu-waktu berubah karena sesuai dengan mekanisme pasar. Kurs akan sewaktu-waktu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena ditetapkan oleh mekanisme pasar, sehingga kurs valuta asing setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dapat berubah. Karena menggunakan kurs bebas. Sehingga kita dengan perubahan kurs valuta asing ini menjadi tergantung pada mekanisme pasar, bisa tetap bisa mengalami kenaikan maupun bisa mengalami penurunan, pelemahan atau penguatan terhadap mata uang asing. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan modal. Di sini adalah yang pertama perubahan cita rasa atau selera masyarakat. Bila penduduk suatu negara lebih senang menggunakan produk-produk impor, maka permintaan valuta asing akan meningkat. Nah, ini apabila masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan produk impor seperti laptop, HP, maupun sepeda motor sudah impor, maka permintaan valuta asing meningkat karena membeli menggunakan mata uang negara asing. Itu contoh seandainya Amerika menggunakan US dollar, Jepang menggunakan yen Jepang, maupun Inggris menggunakan pound sterling. Yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor. Selama harga barang ekspor suatu negara dapat bersaing dengan harga barang ekspor dari negara lain, maka penawaran valuta asing akan meningkat. Ini juga perubahan harga barang ekspor. Barang ekspor dapat bersaing dengan ekspor dari negara lain, maka penawaran valuta asing juga akan meningkat. Yang ketiga adalah kenaikan harga secara umum, inflasi. Inflasi akan menurunkan nilai mata uang negara tersebut, yang menyebabkan penduduk negara itu makin banyak mengimpor sehingga permintaan valuta asing bertambah. Ini adalah kenaikan atau inflasi. Inflasi dapat menurunkan mata uang sehingga negara lebih banyak mengimpor daripada banyak mengimpor barang, sehingga di sini akan permintaan falas akan semakin bertambah. Permintaan tentang valuta asing atau mata uang asing akan bertambah. Di lain pihak, harga barang ekspor menjadi mahal, berpengaruh terhadap permintaan luar negeri terhadap barang ekspor, sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing. Di sini harga ekspor mahal akan berpengaruh terhadap permintaan luar negeri, sehingga akan menurunkan valuta asingnya. Yang keempat adalah perubahan tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Di sini adalah berpengaruh terhadap jumlah serta arah aliran modal jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang. Yang kelima adalah perkembangan ekonomi. Bentuk pengaruhnya tergantung pada corak perkembangan ekonomi. Di sini yang pertama itu bila yang berkembang ekonomi berorientasi ekspor, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena naiknya ekspor didukung dengan perkembangan produksi barang. Bila yang berkembang adalah ekonomi di luar sektor ekspor, akan bermasalah karena tidak didukung oleh kegiatan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya kita mengenal kurs yang distabilkan. Antara kurs tetap, kurs bebas, dan ketiga adalah kurs distabilkan. Kurs distabilkan di sini adalah kurs yang dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan perbandingan tertentu dengan dolar atau valuta asing lainnya. Latar belakang dari kurs distabilkan di sini yaitu karena keberatan-keberatan atas kurs yang tidak menentu pada akhir
Perang Dunia Kedua, negara maju bertekad untuk menstabilkan kembali kurs mereka. Untuk tujuan itu, maka pada tahun 1944 di Bretton Woods, USA, diadakan konferensi internasional bertujuan mengatur kembali tata pembayaran internasional. Pada konferensi ini dibentuklah International Monetary Fund atau IMF, bertujuan untuk membantu memperancang kembali lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Penyesuaian kurs valuta asing. Penyesuaian kurs valuta asing ini atas dasar persetujuan Bretton Woods, kurs semua negara mengupayakan supaya kurs tetap stabil, tidak naik maupun tidak turun. Bila neraca pembayaran mengalami defisit terus akan menyebabkan munculnya perbedaan antara kurs resmi dan kurs bebas. Ya, di sini apabila neraca pembayaran mengalami defisit terus-menerus akan menyebabkan perbedaan kurs yang resmi maupun kurs bebas yang ada di pasaran. Kalaupun suatu negara sudah melakukan stabilisasi, bahkan dengan bantuan IMF mulai SDR, masih juga belum berhasil, maka kurs resmi harus disesuaikan kembali. Dasar untuk melakukan penyesuaian adalah paritas daya beli. Kemungkinan yang terjadi apabila suatu negara menilai terlalu tinggi mata uangnya terhadap mata uang asing, kurs lebih tinggi dari perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau overvalued, maka akan mengakibatkan ekspor terhambat dan impornya meningkat. Sehingga di sini bisa menghambat ekspor terhambat, sedangkan impor meningkat karena ada permintaan dari barang-barang terhadap barang-barang luar negeri, sehingga ini akan meningkatkan impor dan akan menghambat ekspor. Bila suatu negara menilai terlalu rendah mata uangnya terhadap mata uang asing, kurs lebih rendah dibandingkan dengan daya beli, sesungguhnya disebut undervalued. Akibat yang ditimbulkan adalah ekspor meningkat, impor macet. Nah, ini kebalikan dari yang pertama, overvalued. Di sini adalah undervalued, di sini adalah impor meningkat, sedangkan impornya macet. Demikian materi perkuliahan ke-14 dengan tema atau materi yaitu neraca pembayaran dan tingkat kurs. Semoga materi yang ke-14 yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.